Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Furahia Tuplihanastion dari kelas A2 Ilmu Komunikasi. Sekarang saya akan menceritakan cerita rakyat tentang Ciung Wanara. Pada zaman dahulu kala, di sebuah daerah di Jawa Barat terdapat kerajaan yang bernama Kerajaan Galuh. Kerajaan Galuh dipimpin oleh seorang raja yang sangat bijaksana. Raja tersebut bernama Raden Barma Wijaya Kusuma. Sang raja memiliki dua permaisuri. Permaisuri pertama bernama Nyimas Dewi Naganingrum dan yang kedua bernama Nyimas Dewi Pangrenyep. Dalam waktu bersamaan, kedua permaisuri tersebut dalam keadaan mengandung. Suatu hari, permaisuri Nyimas Dewi Pangrenyep melahirkan terlebih dahulu. Ia melahirkan seorang bayi laki-laki yang sangat lucu. Pangeran tersebut diberi nama Haryang Banga. Tidak lama kemudian, permaisuri Dewi Naganingrum pun segera melahirkan. Dewi Pangrenyep bergegas untuk membantunya. Akhirnya, Dewi Naganingrum pun melahirkan seorang bayi laki-laki yang tidak kalah lucu dan juga tampan dari kakaknya Haryang Banga. Di balik ketersediaannya menolong persalinan Dewi Naganingrum, ternyata Dewi Pangrenyep tidak menyukai Dewi Naganingrum. Karena ia ingin menguasai kerajaan dan menjadikan putranya kelak sebagai raja. Ia pun merencanakan niat jahatnya yang sudah ia susun agar sesuai dengan harapannya. Tanpa sepengetahuan siapapun, bayi laki-laki yang baru saja dilahirkan Dewi Naganingrum ditukar dengan seekor anak anjing. Astagfirullah. Bayi yang sebenarnya dimasukkan ke dalam sebuah keranjang. Dewi Pangrenyep pun meletakkan sebutir telur ayam. Ia pun segera menghanyutkan bayi tersebut ke sebuah sungai. Terjadi sebuah kehebohan, kabar yang sangat mengejutkan menggemparkan seluruh isi istana dan rakyat. Mengetahui kenyataan ini menghancurkan harga dirinya sebagai raja. Bagaimana tidak, permaisuri yang selama ini ia cintai sudah melahirkan seekor anak anjing. Dalam keadaan marah, akhirnya raja segera memanggil penasihat yang bernama Ki Lengser. Namun, memanggil Ki Lengser bukan berarti untuk meminta sebuah nasihat, tapi meminta Ki Lengser untuk membunuh Dewi Naganingrum dan membuang jasadnya ke sungai. Ki Lengser pun segera kembali ke istana. Ia langsung menghadap raja dan melapor bahwa tugasnya untuk membunuh Dewi Naganingrum sudah dilaksanakannya dengan baik. Untuk membuktikan bahwa ia sudah melaksanakan tugasnya, ia membasahi senjatanya dengan darah binatang buruan yang ia temui di dalam hutan. Sementara di suatu tempat, hiduplah sepasang suami istri yang sudah sangat tua, namun mereka tidak memiliki anak. Suatu hari, mereka berdua pergi ke sebuah sungai untuk menangkap ikan. Namun, mereka dikejutkan dengan sebuah keranjang besar berisi seorang bayi anak laki-laki yang sangat lucu dan juga tampan. Mereka sangat bahagia, dan mereka pikir bahwa inilah sebuah jawaban dari doanya. Satu butir telur ayam yang berada di samping bayi tersebut disimpannya telur ayam tersebut kepada seekor naga yang bernama Naga Wiru yang berada di Gunung Padang. Naga tersebut bukanlah naga sembarangan, namun jelmaan seorang dewa dan sudah menjadi tugasnya untuk mengerami satu butir telur ayam tersebut. Suatu saat nanti telur tersebut akan menetas seekor ayam jantan dan menjadi binatang kesayangan dari bayi tersebut. Tanpa terasa terus berjalan, bayi laki-laki sekarang tumbuh menjadi dewasa yang sangat tampan, cerdas, gagah, dan pemberani. Anak tersebut diberi nama Ciung Wanara. Aki dan Nini memberikan nama Ciung Wanara karena mereka melihat seekor monyet yang aneh. Monyet tersebut bernama Wanara. Kemudian mereka pun melihat seekor burung yang bernama Ciung, ada dijadikan sebagai nama anaknya. Ciung Wanara tumbuh menjadi seorang pemuda yang sangat tampan. Suatu hari, ia ingin sekali pergi ke Galuh untuk mengembara. Awalnya, Aki dan Nini tidak setuju. Namun, karena anaknya terus memaksa, ia berangkat ke kerajaan Galuh. Ia bertanya, siapa ayah dan ibu kandungnya? Awalnya, Aki dan Nini tidak mau menceritakan kebenarannya. Namun, Ciung Wanara terus bertanya,
Aki ini menjelaskan bahwa ayah kandungnya adalah seorang raja dari kerajaan Galuh, dan ibunya diasingkan di dalam hutan belantara. Mendengar penjelasan tersebut, akhirnya Cingwanara berangkat ke kerajaan Galuh dengan membawa ayam jantan kesayangannya. Setibanya di kerajaan Galuh, ia bertemu dengan dua orang patih yang bernama Purawesi dan Puragading. Kedua patih tersebut tertarik dengan Cingwanara. Karena ia membawa seekor ayam jantan, kedua patih tersebut menghampiri dan mengajaknya untuk adu ayam. Cingwanara menerima tantangan dari kedua patih tersebut. Pertandingan sabung ayam dilakukan di tengah alun-alun kota Galuh. Akhirnya, nasib selalu baik berpihak kepada Cingwanara. Ayam jantan kesayangannya menang dalam pertandingan. Kemenangan Cingwanara tersebut langsung tersebar di kerajaan. Kemenangan itu didengar oleh sang raja, bahwa ada seorang pemuda tampan memiliki seekor ayam jantan yang sangat tangguh. Akhirnya, takdir mempertemukan ayah dan anaknya yang sudah dipisahkan oleh perbuatan Dewi Pangrenyep. Cingwanara datang ke istana untuk bertemu dengan raja. Ia pun membuat kekacauan di depan istana. Akhirnya, Baginda segera memerintahkan para pengawal agar Cingwanara menghadap. Setelah berhadapan dengan sang raja, Cingwanara pun menyembah. Sang raja pun berkata, "Hai anak muda, siapa kamu dan dari mana asalmu?" Cingwanara pun menjawab, "Nama hamba Cingwanara, putra dari Aki dan Nini Balangtrang dari desa Geger Sunten." Jawab Cingwanara dengan lantang. "Apa maksud kedatanganmu kemari?" kata sang raja. "Begini tuanku, hamba mempunyai seekor ayam yang aneh. Induknya mengandung selama setahun, sarangnya sebuah kandaga. Lebih aneh lagi, sebelum menetas, telur ini pernah hanyut di sungai," kata Cingwanara. Raja teringat pada Nagandingrum yang mengandung selama setahun, sedangkan Dewi Pangrenyep sudah mengira bahwa yang sekarang berada di hadapannya adalah putra dari Nagandingrum. Kedatangannya pun hendak membalas dendam. "Kau berniat untuk menyambung ayam dengan milikku. Apa taruhannya?" tanya Raja Galuh. "Jika ayam hamba kalah, hamba bersedia menyerahkan nyawa hamba. Tapi sebaliknya, jika ayam Baginda yang kalah, maka hamba mohon diberi separuh kerajaan Galuh Pakuan," kata Cingwanara. Kerajaan Galuh Pakuan merasa yakin bahwa ayam jagonya akan menang. Taruhan Cingwanara disetujui. Baginda segera membawa ayamnya ke halaman dan diikuti oleh Cingwanara. Pertandingan sabung ayam pun berlangsung dengan seru. Awalnya ayam jantan milik Cingwanara lah yang menunjukkan kekalahannya. Namun tiba-tiba ayam tersebut kembali segar dan kuat kembali. Akhirnya dengan mudah ayam milik sang raja kalah tersedak. Cingwanara kembali memenangkan pertandingan sabung ayam. Sesuai dengan perjanjian yang telah disetujui, Cingwanara mendapatkan negara sebelah barat, sedangkan sebelah timur oleh Baginda diserahkan kepada Haryang-banga. Masing-masing bergelar Prabu. Akhirnya semua rahasia tentang Cingwanara terungkap dan segala kejahatan dilakukan Dewi Pangrenyep terbongkar dengan sendirinya. Ki Lengser pun menceritakan bahwa ibu kandungnya masih hidup dan diasingkan di sebuah hutan. Cingwanara sangat bahagia dan segera menjemput ibunya. Ia pun menjemput kedua orang tua angkatnya. Sementara itu, Dewi Pangrenyep mulai hatinya ketar-ketir setelah tahu kalau Cingwanara adalah anak bayi yang dibuangnya waktu dulu. Hingga akhirnya kegelisahan dan kekhawatiran itu pun segera terjawab dan terwujud. Prabu Cingwanara setelah tahu apa yang telah dilakukan oleh Dewi Pangrenyep terhadap ibundanya dan dirinya sendiri, maka segera membentuk pasukan khusus untuk menangkap Dewi Pangrenyep tanpa menemui kesulitan yang berarti. Dewi Pangrenyep segera ditangkap dan dijebloskan ke dalam penjara istana untuk membayar segala kejahatan dan kekejiannya. Sementara Raden Haryang-banga sangat kaget ketika mengetahui kalau ibunda tercintanya telah ditangkap oleh Cingwanara dan dijebloskannya ke dalam penjara. Pertarungan antara dua orang adik kakak beda ibu itu pun tidak dapat terelakkan lagi. Pertarungan sengit terus terjadi dan Raden Haryang-banga harus berlaku satria
dia kalah terdesak oleh adiknya Ciungwanara. Dari sejak itulah kerajaan Galuh terbagi dua. Akhirnya Ciungwanara, ibunya dan orang tua angkatnya hidup bahagia di dalam istananya bernama Pakuan Pajajaran. Sekian pesan moral dari cerita ini, yaitu perbuatan buruk akan mendapatkan balasan dari keburukannya di masa yang akan datang. Selalu berlaku baik akan membuatmu sukses dan bahagia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.